Tapi kalau Mandarin jelas lagi, 耶和华是我的牧者，我必不致匮乏。耶和华是我的牧者， itu jelas sekali. Mama saya suka menyanyikan, Yehova adalah gembalaku. Jadi yang membantah bahwa nama Yahweh tidak ada, saya pikir orang tersebut harus melihat data-data yang memang tidak susah untuk diketemukan. Kecuali kalau orang itu terisolir dari informasi yang ada. Saudara, mari kita lihat kembali. Ya, dalam Arab pun ada. Walaupun saya nggak bisa membacakan Arab, paling tidak kata ini ada terus Yahweh, itu pun ada. Sebenarnya seorang teman saya lulusan pesantren dari dekat sini sih, dekat Probolinggo atau apa, mau ikut, tapi masalah kesehatan dia tiba-tiba nggak bisa ikut. Tapi dia sudah Kristen, dia lulusan pesantren, ya dia Kristen, dia sering ke gereja kita, dia ada teman juga, dan dia tahu bahwa dan dia fasih untuk membacakannya, ya. Oke, nah lihatlah semua yang ada, ya. Oke, makanya KSILT mengatakan bersyukurlah pada Yahweh, panggillah namanya. Ya saudara, jadi nanti kita buktikan ketika tanya jawab, fragmen-fragmen yang muncul, naskah-naskah, ya itu saya kira tidak usah saya paparkan sekarang karena nggak mungkin cukup waktu. Paling nanti dalam soal tanya jawab saja. Bagaimana kami akan coba menyajikan naskah-naskah tua, ya baik dari Vacantinus maupun dari kode Sinaiticus, ya. Oke, saudara-saudara, kita lanjut saja supaya cepat. Nah, kita lewatin juga Septuaginta, ya. Septuaginta kenapa menerjemahkan Yahweh menjadi kurios? Itu masuk pertanyaan saja. Kita ringan-ringan dulu, ya. Nanti panasnya kan nanti sesi berikutnya. Betul ya Pak Moderator ya? Oke. Jadi saudara-saudara lihat, nama itu begitu banyak. Jika kita buka Bible Walk, ya, saudara akan lihat kemungkinan mungkin pembicara maksa ada membawa beberapa literatur, rasanya bisa ada kesamaan di ensiklopedi, ya. Bapak bisa lihat di BDB, ya. Kemudian di International Standard Bible Encyclopedia, di International Standard Bible, kemudian Harper's Bible Dictionary, ya hampir semua mengatakan memang itu Yahweh adalah proper name, nama pribadi. Bahkan pernah ada konsultasi dengan Ketua Umum PGI Pendeta Dr. Nathan Setiabudi pun dalam majalahnya Konsultasi Jemaat Indonesia, asuhan Pendeta Royandi Hutasoid dari Dolos. Ya saudara kenal, beliau juga mengatakan dulu ini adalah mantan dari ketua PGI, mengatakan ya nama Yahweh itu nama pribadi dan itu tidak boleh diganti-ganti. Ya, oke. Lalu siapa Yahweh dalam Perjanjian Lama? Nah kalau kita lihat saudara-saudara, Yahweh sendiri menyatakan namanya adalah Yahweh. Saudara lihat di dalam Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Nah ini semuanya saudara. Namaku itu Yahweh, namaku Yahweh. Saudara lihat, ya. Misalnya di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8. Yuk kita lihat langsung kitab Tanaknya mengatakan apa. Kitab Tanaknya kita cek Yesaya 42 ayat 8, ya. Nah, saudara lihat di sini kita paralel pun kita bisa melihat dalam teks Tanaknya, Ani Yahweh Hu Shemi Ukafodi Lo Akar Lo Aten Uteheliti Lapeshilim. Tapi lain menerjemahkan aku ini Tuhan. Nah ini dia, aku ini Tuhan, itulah namaku. Tapi kalau kita lihat Tanaknya aslinya, Ani Yahweh Hu Shemi, aku ini Yahweh, itulah namaku. Nah oleh Lai langsung menjadi Tuhan dalam bentuk kapital, huruf besar. Tapi nanti kita cek, bukan jadi Tuhan huruf besar saja.
berubah menjadi Allah huruf besar semua. Ya nanti sebentar saya buktikan pada saudara. Nah, saudara lihat, tapi kalau kita lihat di KSILT, bahkan di Webster, di American Standard Bible, yang literal translation, itu mereka tidak mentranslate-nya, tapi mentransliterasi, menyadur, menyalin, tidak menerjemahkannya. Ya, jadi saudara bisa lihat paralel ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi, begitu banyak sekali Alkitab memberitahu pada kita, namanya itu tersebar di mana-mana. Coba kita lihat, namanya itu kekal, namanya kekal. Ketika dia berbicara kepada Musa, ya, kita lihat misalnya di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ya, kita lihat teks tanaknya saja dulu. Teks tanaknya mengatakan demikian. Veyomer Elohim el Moshe eye asher eye. Veyomer ko tomar lebene Israel eye shalacheni Elohim. Berfirmanlah, aku ada yang aku ada. Itu menyatakan eksistensinya. Nah, kata eye asher eye itu memiliki pengertian sama ketika kita lihat term di Yunani bermuncul dengan kata ego emi hoon. Sama, menyatakan eksistensinya. Jadi kalau ada mengatakan di ayat 14 namanya aku adalah aku, mungkin saudara persepsinya tidak melihat itu hanya eksistensi. Tapi ayat 15-nya jelas sekali. Nah, ayat 15-nya dia menyatakan identitasnya. Ayat 15 berkata apa? Veyomer od Elohim el Moshe ho tomar el bnei Israel Yahweh Elohe. Nah ini dia, Yahweh Elohe. Yahweh Elohe Afotekem Elohe Abraham Elohe Yishak Elohe Yishak Yaakov Elohe Yishak Shalacheni Elohem She Shemi. She artinya apa? She Shemi. This my name. This is my name. 是我的名啊。Shemi. Lalu dikatakan apa? Shemi. Leolam. Selama-lamanya. Weshe. And this. Dan inilah. Shekri la dor. Shekri la dor. Saya sangat tertarik dengan kata shekri. Dari kata dasar sheker. Sheker kalau Islam itu biasa mengatakan zikir. Kita zikir sama ustadz siapa. Zikir. Tapi kalau di Ibrani sheker. Dan kata ini bisa kita temukan dalam satu nama nabi kita. Di kedua terakhir yaitu nabi siapa? Syakaria. Syakaria artinya Yahweh mengingat. Hai putri Sion, kau jangan nangis lagi. Yahweh mengingat. Yahweh remember. Itu Syakaria. Dia kata Sheker. Nah, Sheker la dor. Ya, artinya dia mengingat. Namanya itu untuk turun temurun. Makanya jangan diganti. Tapi akhirnya sama Lai diganti masalahnya. Coba saya buktikan pada saudara. Mari kita lihat Alkitab yang ada sini Lai. Ya. Lai ini saya bukain saudara. Pegang. Saya cek di sini. Saya cek. Saya tulis ya Tuhan. Sorry, ini kecil dulu. Ya Tuhan. Ya Tuhanku Allah. Kita coba cek, riset ya. Nah tuh muncul tuh. Ya Tuhanku Allah. Ya Tuhanku Allah. Muncul. Jadi kalau saudara berpikir Lai hanya menerjemahkan Yahweh jadi Tuhan huruf besar, Anda patut ditambahkan satu lagi informasi. Ada huruf Allah besar. Bahkan bisa menjadi Tuhan besar dan Allah besar. Ketika ketemu term Yahweh. Dia menjadi Tuhan besar dan Allah huruf besar.
Nah, kalau berkata ya Tuhanku Allah, apa artinya? Nah, yuk Bapak Ibu, kita belajar sedikit. Belakang bisa dengar jika saya sebentar taruh tanpa mic? Bisa kedengaran? Kedengaran? Oh bagus. Berarti suara saya masih cukup kencang. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Oke. Nggak bisa ya? Oke. Baik. Saya kadang-kadang mesti harus nulis begini Bapak Ibu. Sebentar ya. Kita belajar misalnya gini. Tuhan Yesus. Ini kayak jadi SD jadinya. Ya. Tuhan Yesus. Makna dasar yang sangat simpel. Artinya adalah ada Tuhan namanya Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus. Makna dasar kan simpel sekali. Sederhana. Tuhan Yesus berarti apa? Ada Tuhan yang namanya Yesus. Dan disembah siapa? Orang Kristen. Karena orang Kristen percaya Yesus atau Yeshua adalah Tuhan. Maka disebutlah Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Brahma. Saya contoh aja. Berarti ada Tuhan namanya Brahma. Yang tentu disembah oleh orang-orang Hindu. Sebagai Tuhan yang mereka tuhankan dan sembah. Lalu supaya hemat waktu harus cepat, Tuhan Allah. Berarti secara makna simpelnya ada Tuhan namanya Allah. Nah siapa umat mana yang menyebut Allah adalah Tuhannya? Tentu Islam. Tidak mungkin di surau atau di masjid menyanyikan lagu Yesus ditinggikan dengan sorak-sorai. Saya kira hancur itu sebentar. Tidak mungkin bisa tukar sesuatu seperti ini. Karena masing-masing punya credo of faith, pengakuan imannya. Nah ternyata saudara, term Tuhan Allah ini muncul di dalam kitab. Coba saya kasih saudara lihat misalnya di dalam Kejadian saja, mulai dari Kejadian 15 ayat 2. Kita lihat di situ ya. Ini teks tanaknya, teks Ibraninya. Kita lihat teks Indonesianya dulu. Kita lihat dulu ITB. ITB itu dari Lai. Coba lihat. Tuh lihat. Abraham berdoa, "Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah." Habakuk, "Ya Allah Tuhanku, ya Tuhanku Allah." Nah ternyata kita cek di tanaknya, itu yang muncul adalah kata apa? Ayo kita belajar. Yang muncul di sini adalah di ini, Weyomer Abraham Adonai Yahweh Matiten liwe we anoki ya holek ariri uben meshek benehu damshik Eliezer. Muncul di situ adalah Adonai Yahweh. Makanya saya karena berpikir tega amat penterjemah itu mengalihkan, bahkan bagi saya itu merubah nama Yahweh, Yod-Heh-Voh-Heh, yang memang adalah term Ibrani menjadi term dari Arab. Allah itu bagaimanapun juga, saudara mau sebut dia sebutan atau nama, itu tetap adalah term yang dari tanah Arab. Sedangkan kitab kita, firman itu datang dari Sion. Keselamatan itu dari Yerusalem. Yuk boleh nyangkal, silakan. Tapi itu tertulis dari Yesaya sampai kitab Wahyu. Bahkan ada gereja suka gerejanya disebut dengan Bukit Sion. Nggak ada gereja Bukit Goa Hira, nggak ada. Ya, malah senang sekali perjalanan itu, bangga kalau bisa ke Israel. Nggak ada orang Kristen bangga pulang dari Arab. Wah, udah dulu pulang dari mana? Saya dari tanah Mekah. Hah?
Tapi lihat Tuhannya Israel, apakah mereka sebut Adonai atau Hashem, tapi paling tidak tercatat di dalam kitab suci adalah Yahweh. Dan hanya di La Indonesia ini saja yang menerjemahkan Yahweh jadi Allah cuma lai saja. Perhatikan kembali, seluruh terjemahan dunia, apakah dia terjemahan dengan Lord huruf besar, atau God, atau langsung Yahweh atau Yehova, tidak ada yang memakai Allah. Tapi ketika masuk Indonesia di Alkitab yang saudara pegang, itu bertaburan itu Allah. Nah, jika saudara mengatakan itu cuma sebutan, ada masalah. Kalau cuma sebutan, kenapa di sini nama diri? Apakah nama diri boleh diubah menjadi sebutan? Nama loh saudara. Kalau saudara tanya sama saya, Pak siapa namanya? Saya akan berkata, aku ini namanya pendeta. Hah? Yang saya tanya, Bapak siapa namanya? Ya nama saya pendeta. Ya memang saya pendeta, tapi nama saya kan bukan pendeta. Tapi kalau Anda tanya, Pak yang saya tanya nama Bapak, saya Stephen G. Oh, baru mudeng loh. Tapi kalau enggak, saya kalau cuma nyebut pendeta, itu umum. Nah, kalau saya perlihatkan data ini, maka term Allah itu dimunculkan oleh lai, bukan saja sebutan, tapi juga nama diri. Maka tadi disebutkan, ya Tuhanku Allah. Nah kalau ya Tuhanku Allah, Bapak Ibu saya mau tanya, jujur jawab sama saya. Ya Tuhanku Allah, berarti Tuhan kita itu siapa? Ya sudah, simple toh. Ya Allah Tuhanku. Yuk mau bantah, saya nanti perlihatkan banyak loh di Alkitab saudara loh. Yuk mau bantah, silakan bantah dengan terjemahan. Tapi yang jelas tertulis, ya Allah Tuhanku, ya Tuhan Allahku, itu tertulis. Dan ketika saudara cek baik-baik di kitab Ibrani, yang muncul adalah Adonai Yahweh. Nah, itu dulu. Dari Yahweh, nama Yahweh itu bertaburan, saudaraku, ya. Saudara lihat, ya, Yahweh itu Esa, misalnya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu kita. Elohim kita adalah Esa. Nah jika kalau kaum muslim mengklaim, saya debat sama Moko Ginta Bapak Ibu. Saya debat dengan ustadz-ustadz yang pesantren ini di Gedung Habibi. Saya ada di YouTube. Ya, mereka mengatakan kita ini ada 3 Tuhan. Dia bilang, Moko Ginta, hanya Islam saja yang punya konsep tauhid. Saya bilang kalau saya berkata, Bapak Ibu Muhammad itu, saya langsung tunjuk kepada para ustadz itu. Muhammad itu mengadopsi konsep tauhid dari Israel. Karena bangsa pertama yang mengatakan tauhid, monoteis adalah Israel. Bukan Arab. Amin. Karena saudara cek Romawi kuno, Yunani kuno, Cungkok kuno, India kuno, Jawa kuno pun. Semua bangsa-bangsa adalah bangsa paganistik. Cuma polisteistik, cuma hanya satu bangsa ribuan tahun lalu menuliskan Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Lalu dilanjutkan apa? Dilanjutkan yang mengatakan We Ahaftah, Yahweh Eloheka. Ya, kalau kita lihat, saya langsung supaya Bapak Ibu lihat, ya di Ulangan, kita langsung cek saja. Saya suka dengan data. Ulangan 6 ayat 5. Tadi ayat 4. Maka langsung dikatakan di sini. We ahafta et Yahweh Eloheka fekol lefafeka. U fekol nafshika. U fekol meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu. Bukan kasih Tuhan Allahmu. Karena tertulis di sini. We ahafta.